Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun saat kesempatan pagi ini kita tidak bisa bersama-sama dengan seluruh jemaat, tapi saya percaya karena situasi dan kondisi ini harus kita jalani bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan beribadah sebagai wujud syukur kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Kristus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin diyakinkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus memberikan janji yang luar biasa buat kehidupan kita semua, sehingga kita pun semakin semangat di dalam menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena saat pagi hari ini Tuhan, kami kembali memperingati hari di mana Engkau naik ke surga sebagai bukti kasih-Mu atas kami, menyediakan tempat bagi kami di surga. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami supaya kami semakin hari semakin meyakininya dengan penuh iman kami, sehingga hidup kami pun semakin dianugerahkan sukacita, pengharapan kekal, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ajari kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa yang boleh kita nikmati bersama. Dan pada saat pagi hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dengan merayakannya dengan cara yang berbeda. Harusnya kita bisa bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang lainnya, tetapi situasi dan keadaan ini jangan pernah menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Silakan buka Alkitabnya di rumah masing-masing, dan saya akan membacakan bacaan firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan ini kita tahu bahwa Kristus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan pada saat Tuhan Yesus
naik ke surga, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Maka Roh Kudus sebagai penghibur akan dicurahkan kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya berikan judul untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus sebagai janji penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya. Di sini bahwa Kristus memberikan janji yang kekal bagi setiap orang percaya yang senantiasa mengikuti kehendaknya dan setiap perintah-perintahnya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati janji itu? Bagaimana caranya supaya janji itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan. Di dalam janji Tuhan ditujukan bukan hanya untuk pribadi kita masing-masing, tetapi juga ditujukan kepada bangsa-bangsa, kepada semua orang di seluruh dunia. Dan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya janji-janji Allah itu nyata di dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, maka kita juga harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Bapa, sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya secara khusus untuk menikmati jaminan surgawi. Mari kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita ini mau menikmati janji penyertaan Tuhan, maka kita harus menjadi penolong bagi orang lain. Kenapa demikian? Karena tujuan kasihlah kita dipanggil Allah. Oleh karena itu, kita perhatikan, ya, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini artinya bahwa kita harus mengutamakan orang lain di dalam kehidupan kita, di dalam kasih Kristus. Semua orang berhak menerima kasih Kristus, Bapak Ibu. Apakah kita sudah mengerjakan semuanya itu? Ataukah belum? Seperti kehidupan kita, ketika kita bekerja, ketika kita ingin mendapatkan uang perjalanan yang diutus dari tempat usaha ataupun perusahaan yang kita kerja, maka ketika kita diutus dari perusahaan itu, maka kita pun akan diberikan sangu atau diberikan bekal untuk uang perjalanan. Maka dalam setiap jaminan dari pengutus kita akan mencukupi dalam perjalanan kita sampai kepada misi itu selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, begitu sederhana sebetulnya. Kalau kita ingin bisa menikmati janji Tuhan, penyertaan Tuhan, bekal daripada Tuhan, maka kita harus hidup berkenan di hadapannya dan melakukan perintahnya, menjadi penolong bagi orang lain, penolong yang berkenan, penolong yang tidak mencari keuntungan diri sendiri, penolong yang membawa kepada keimanan yang berkenan di hadapan Allah. Maka kuasa Tuhan akan dinyatakan atas saudara. Kalau kita tidak melakukan apa saja, apapun juga, dan kita tidak pernah bertanggung jawab dengan apa yang dikehendaki Tuhan, maka mustahil kita bisa menikmati penyertaan Tuhan ini. Dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan tidak akan pernah kita terima. Yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ingat bahwa kita memiliki tanggung jawab besar ini. Kerjakanlah itu supaya kasih kuasa surgawi benar-benar nyata buat saudara dan saya. Jadi kerjakanlah apa yang menjadi bagian-bagian kita masing-masing. Dan Kristus sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Lihatlah ayat yang ketiga. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata kecercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Artinya bahwa Kristus sendiri memberikan teladan buat kita. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita termasuk bukan orang yang taat kepada Kristus. Apa yang sudah dicontohkan oleh Kristus, maka kita harus mengikutinya. Jadilah penolong, jadilah berkat bagi orang lain. Kita harus menguatkan yang lemah. Kita harus membangun setiap pribadi-pribadi yang lemah, supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Mereka bertumbuh di dalam kuasa Kristus. Maka Tuhan akan membukakan pemikiran-pemikiran rahasia Allah yang disampaikan kepada saudara, sehingga kuasa Kristus mampu nyata melalui pribadi saudara. Dalam setiap apapun yang Bapak Saudara kerjakan,
di situ ada kuasa Kristus yang sempurna. Ini janji Tuhan. Tapi kerjakanlah dulu apa yang menjadi tanggung jawabmu. Yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Artinya apa? Membawa kesaksian bagi banyak orang. Kalau ayat yang ketujuh, ya, di sini dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Luar biasa. Kristus ada, Kristus lahir di dunia, mati dan bangkit dan naik ke surga. Itu bukan hanya untuk beberapa orang, tetapi untuk semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Makanya kehidupan kita yang sudah tahu dan menerima kasih Kristus itu harus membawa mereka kepada pengenalan akan Kristus Yesus. Dengan kata lainnya, bersaksi atau menjadi saksi-saksi Kristus melalui keteladanan hidup yang berkenan kepada Allah. Menjadi saksi Kristus yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita kerjakan. Kalau kehidupan kita belum bisa mengerjakan itu semua, maka mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa mengerjakan hal itu. Karena Tuhan naik ke surga dengan satu misi yang besar, supaya kehidupan kita ini membawa jiwa sebanyak-banyaknya di hadapan Allah, membagi kasih Kristus kepada semua orang yang belum mengenal Allah. Maka disitulah Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Karena di surga ada banyak tempat, maka kita yang bertanggung jawab untuk bisa membagi kasih itu, supaya di surga nanti terisi oleh orang-orang yang dikhususkan oleh Allah untuk mendapat bagian dari kerajaan Allah. Dan tugas kita membagikan kasih dengan kesaksian itu. Apakah kita sudah melakukan itu? Ataukah kita diam saja? Ataukah saat ini kehidupan iman kita sedang merosot atau sedang terpuruk? Atau justru saat ini iman kita sedang membara dengan segala keterbatasan, dengan segalanya pembatasan yang harus dilakukan? Ibadah di rumah, tidak bisa melakukan pelayanan bersama-sama dengan saudara yang lain karena memang harus mengikuti setiap protokol yang ada dan mengurangi resiko penularan. Apakah hal ini membatasi kita untuk iman kita bertumbuh, untuk kita menjadi saksi bagi orang lain? Ataukah justru dalam situasi ini membuat kita semakin termotivasi untuk kita bisa mengerjakan, menjadi saksi Kristus dengan menjadi teladan di dalam kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kalau kita melihat setiap keberadaan orang-orang di sekitar kita, kota kita, bangsa kita, mungkin kita juga bingung apa yang akan terjadi nantinya. Situasinya akan menjadi seperti apa. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan begitu nyata bahwa sekarang ini adalah waktunya bukan untuk kita berleha-leha. Jangan merasa senang karena nggak ada ibadah di dalam gereja. Di dalam rumah pun aku bisa beribadah, tetapi juga harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan menyelidiki hati saudara. Karena Tuhan menyelidiki setiap pikiranmu, setiap apa yang kau lakukan di dalam keluargamu. Karena ketika kita semakin memotong waktu kita bersama dengan Tuhan, semakin kita mengurangi waktu kita bersama dengan Tuhan, semakin luas kesempatan iblis untuk menjatuhkan iman kita. Dan semakin kecil iman kita, karena tidak ada kesempatan untuk semakin ditempa menjadi iman yang berkenan di hadapan Allah. Dan hal ini sangat membahayakan bagi setiap orang-orang percaya. Bagaimana dengan keberadaan kita? Apakah kita senang dengan segala situasi ini karena kita tidak beribadah bersama dengan saudara seiman? Ataukah justru ini menjadi kehausan yang luar biasa untuk bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman di dalam setiap ibadah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keputusan ada pada kita masing-masing. Jangan sia-siakan kesempatan ini untuk kita bisa menikmati janji Tuhan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Maka janji Tuhan pun akan dinyatakan. Ketika saudara menjadi teladan, ketika saudara bersaksi, maka mulut lidah saudara akan dikendalikan oleh kuasa Allah.
yang membicarakan kasih dan kuasa Allah, dan disitulah setiap ucapanmu mengandung kuasa. Karena disitu ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan waktu-waktu ini kalau kita melihat bencana sulit untuk dikendalikan, dan semua orang banyak yang mengalami situasi yang lebih daripada bencana itu sendiri. Banyak orang mengalami corona, tetapi ada bencana-bencana lain yang mengikutinya. Ada bencana kelaparan, juga mengikuti bencana-bencana alam yang lainnya. Virus corona belum selesai, diikuti bencana-bencana yang lain. Bukankah ini adalah mengakhiri setiap keadaan dunia ini akan sampai kepada ujungnya? Ini sebetulnya kesempatan terbaik untuk kita bisa membagi kasih Kristus kepada semua orang. Dan disinilah yang Tuhan mau. Jangan mengurangi kualitas waktu, kualitas iman kita bersama dengan Tuhan. Justru dalam situasi seperti inilah kesempatan kita untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena sebagai peraturan pemerintah juga kita harus lebih banyak di rumah. Dan hal ini pun juga harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk kita menyatukan ikatan kasih kita dengan keluarga dan membawa keluarga kita di hadapan Allah. Karena di dalam keluarga ada kuasa Kristus yang akan dinyatakan dan dicurahkan, sehingga keluarga-keluarga kita akan semakin hari semakin kuat, memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita rindu bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi kehidupan kita masing-masing. Yang terakhir, ya, penyertaan Tuhan akan membuat hidup kita berhasil. Berhasil di sini tidak diukur dengan materi, tidak diukur dengan uang, tetapi keberhasilan daripada Tuhan adalah kehidupan kekal. Kualitas keimanan yang semakin bertumbuh, kualitas rohani yang semakin meningkat. Itulah yang menjadi target keberhasilan. Karena sebetulnya berkat materi, keuangan, harta benda dan lain sebagainya itu adalah bagian dari bonus Tuhan. Bagian dari berkat itu tidak lebih besar dari berkat iman yang harus kita miliki. Karena dengan iman yang benar, dengan cara hidup yang benar, maka berkat jasmani pun Tuhan nyatakan. Karena Tuhan akan mencukupi segala keperluanmu menurut kehendak dan kemuliaannya. Ini janji Tuhan, jadi jangan khawatir. Yang ketiga, kita harus membawa hidup kita kepada kasih Kristus yang sempurna. Karena dengan penyertaan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berhasil. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan luar biasa. Di sini Bapak Ibu kasih Tuhan dijelaskan bahwa kita akan menerima pengharapan yang kekal. Sumber pengharapan akan dicurahkan kepada kita sehingga kita dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu. Nah, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah dalam pengharapan luar biasa. Artinya apa? Ketika kita memiliki pengharapan, maka kita akan terus maju. Ketika kita masih punya pengharapan, maka kita tidak akan loyo. Ketika kita masih punya pengharapan, maka kita akan termotivasi. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semuanya itu tidak akan pernah kita alami, semuanya itu tidak akan pernah kita miliki kalau kita ini tidak mengikuti kehendak Tuhan. Semuanya itu akan dinyatakan atas kehidupan kita kalau Kristus menyertai saudara dan saya. Jadi jelas, saat ini kita tidak berhak untuk mencari sesuatu, apa yang saya dapatkan di dalam Yesus. Tetapi harusnya kita bertanya, apa yang bisa aku kerjakan untuk Kristus? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya aku tidak mengasihi diriku sendiri, aku tidak memelas kepada Tuhan dengan segala keberadaanku, tetapi justru dalam segala keberadaanku, seburuk apapun, aku mau memuliakan Tuhan. Maka kuasa janji Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan saudara. Jangan khawatir atas hidupmu, karena segala sesuatu ada di tangan Tuhan, dan kehendak Tuhan pun akan terjadi buat saudara. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, firman Tuhan ini
mengajak kita untuk kita terus bangkit, untuk kita terus menjaga api iman kita terus tetap menyala, berkobar, membawa kasih kuasa ilahi. Karena janji penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya dinyatakan melalui Kristus Yesus. Ingatlah, tetap menjadi penolong bagi orang lain yang berkenan di hadapan Allah. Yang kedua, menjadi saksi melalui keteladanan hidup kita bagi orang lain. Karena keselamatan surga itu ditujukan untuk semua orang. Dan yang ketiga, dengan penyertaan Tuhan, maka hidupmu akan menjadi berhasil. Keputusan ada di tangan saudara. Saat ini, apakah engkau membiarkan kemalasan, membiarkan keadaan memupuskan segala kedekatanmu dengan Tuhan, atau justru dalam keadaan ini yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada kita untuk kita bisa menentukan sendiri, baik waktu ibadah kita, baik waktu baca firman Tuhan, baik waktu berdoa kita, apakah kita gunakan dengan semau kita, atau memang kita komitmen untuk bisa mengerjakannya. Dan ketika kita komitmen untuk bisa mengerjakannya, maka kuasa Kristus sempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Ingatlah bahwa janji penyertaan Allah bagi setiap orang percaya akan dinyatakan atas kita semuanya. Karena Kristus telah naik ke surga dan janji penyertaan Tuhan akan membawa keberhasilan bagi hidup. Saat ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Buka hati kita supaya kita benar-benar tahu bahwa panggilan Kristus kepada kita untuk kita bisa mengasihi orang lain, untuk kita bisa membawa teladan hidup bagi orang lain. Jangan mencari kelemahan bagi orang lain, jangan mencari situasi-situasi orang lain yang membuat kita lebih tinggi atau membuat kita merasa lebih baik. Tidak, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Justru ketika kita melihat kelemahan orang lain, kita harus menguatkan mereka. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau saat ini Bapak Ibu sedang merasa bahwa ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu Saudara yang memiliki kualitas iman yang sangat jatuh, atau mungkin kita sedang kecewa dengan saudara-saudara seiman kita, saat ini waktunya bawa mereka kepada Tuhan di dalam doamu, supaya kuasa Kristus nyata dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Jangan khawatir bahwa kehidupanmu tidak dijaga oleh Tuhan. Karena ketika kita membawa orang lain di dalam doa, kita membawa kehidupan orang lain di dalam kasih Kristus, maka disitulah sebetulnya kita memberkati diri kita sendiri. Jangan khawatirkan kehidupanmu, jagalah imanmu untuk tetap bertahan, jagalah imanmu untuk tetap terus bertumbuh, maka kuasa Kristus sempurna atas kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia surgawi yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya janji-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Dan ajari kami untuk kami terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Karena di hari kenaikan-Mu ini Tuhan, hari yang spesial ini, ternyata Tuhan menyediakan tempat yang luar biasa bagi setiap orang percaya. Dan saat ini kami rindu berbagi bahwa janji Tuhan itu akan dinyatakan atas kami, dan kami mau membaginya kepada orang-orang di sekitar kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa menopang orang-orang yang lemah, menguatkan orang-orang yang sedang jatuh, sehingga mereka semua juga mengalami keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin hari semakin bertumbuh. Ajari kami untuk mengampuni, ajari kami juga untuk mendoakan, karena dengan demikian maka penyertaan kekekalan-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami percaya bahwa hari kenaikan ini tidak akan pernah sia-sia, karena kami mau pakainya untuk memuliakan nama-Mu. Dan ajari kami untuk terus berkomitmen membawa setiap kabar baik daripada-Mu, kabar sukacita, kabar keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan dengan kami mengampuni, dengan kami mendoakan, maka kuasa Tuhan akan dinyatakan atas mereka dan kehidupan kami. Kami rindu memberkati orang lain, karena dengan demikian hidup kami pun semakin diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengar bersama-sama. Kiranya ini menjadikan kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan punya misi khusus buat Bapak Ibu Saudara untuk mengerjakan bagian kita masing-masing sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.